Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel dan hari ini IHSG ditutup melemah 0,4% di level 5.679. Tutup di bawah 5.700 lagi ya. Tadi setelah tes area 5768, area resistennya sih 5768 5827. Jadi setelah tes area 5768 ISG-nya atret dan ditutup di 5679. Candlenya black body candle membentuk outside bar pattern ya kalau kita lihat range-nya, high low-nya. Terus kemudian hari sebelumnya itu sekarang hari apa sih ya? Sekarang 25 hari Rabu, kemarin hari Selasa. Itu membentuk gap ya, gap kecil di 56 53 56 68 dan ya belum ditutup sih. Siapa tahu besok masih tutup. Masih ada koreksi-koreksi dulu. Jadi ya kalau si IHSG-nya besok bikin lower low lagi memang ada, jadi peluang untuk koreksinya tuh jadi lebih besar. Dan kalau kita lihat di hourly itu hari ini memang tutupnya hitungannya ya tes area moving average-nya ya. Mudah-mudahan sih kalau misalnya turun-turun nggak banyak-banyak dan nggak tutup di bawah 5600-an lah ya, biar kalau misalnya bikin sideways itu nggak terlalu lebar juga. Jadi kalau misalnya nggak terlalu bawah atau misalnya turunnya nggak lebih bawah atau di 5600-an lah, nggak lebih bawah dari 5600, jadi sideways yang dibentuk kemungkinannya ya itu kan nggak lebar-lebar banget lah ya. Tapi kalau misalnya turun lebih lebih bawah lagi itu area 5500-an masih berpeluang sekali untuk jadi area resisten. Overall sih indeksnya masih bagus ya, nggak ada salahnya juga koreksi setelah beberapa lama ini. 2 bulan lah ya, sejak akhir September sampai sekarang itu rally. Nggak ada salahnya juga sih koreksi-koreksi sebelum lanjutin rally juga, sebelum lanjutin rally lagi. Sekarang kita lihat hasil explore dari AFL. Hasil explore-nya ini masih banyak ya. Jadi tandanya juga si marketnya masih bagus lah. Kita bahas dari atas saja. Ada Bank Rakyat. Hari ini Bank Rakyat jadi favorit asing. Asingnya net buy setengah T ya. Ya bener nggak sih? Iya 500 sekian bio, lupa saya detailnya. Aduh. Nah, ya sudahlah. Saya ngurutinnya dari mana enaknya? Area aja lah. Atasnya jadi bukan Bank Rakyat, nggak apa-apa, kita bahas dari RALS dulu. Klik. Oke, RALS-nya masih di range inside bar pattern dan besok kalau breakout 800 berpeluang lanjutin naik ya. Kira-kira area resistennya di 900-an. Jadi bisa lah buy if break 800, area resisten di sekitaran 900-an. Cut loss-nya di ini aja sih nggak apa-apa. Di bawah 770 aja, dan dari 800 ke 900 itu ya kira-kira 11%-an lah. Masih lumayan. Satu ada RALS dapat besok dipantau, atau mau pasang auto order langsung buat besok boleh lah. Boleh ya, buy if break 800, cut loss-nya kalau turun ke bawah 770. ACS ini masih bisa di hold 3 hari berturut-turut. Big playernya dominan aksi akumulasi meskipun hari ini hijau kecil ya histogramnya, tapi nggak apa-apa lah. Selama nggak turun ke bawah 1625 masih oke lah ini si ACS-nya. LPPF hari ini candlenya ya indecision candle sih ya, di area resisten 1300-an. White and see sih. Kalau buat yang udah punya barang, trailing stopnya bisa digeser di bawah 1245. Mungkin yang kemarin masih di agak bawah trailing stopnya sekarang bisa dinaikin di bawah 1245. Next AGII ya, trailing stop di bawah 865 aja lah. Woodnya ini masih bagus juga, masih bisa diamatin dan masih bisa dipantau ya buat besok. Kalau kalau naik ke atas 615 boleh beli sih. Dan yang punya barang trailing stopnya di bawah 570 masih sama. WNTR hari ini naik lumayan menguat 8%.
big playernya akumulasi gede banget ya hari ini. Lebih dari 2 kali rata-rata 20 hari dan 2 hari berturut-turut akumulasi. Mudah-mudahan sih besok masih bagus ya hitungannya, tapi ini tes area resistensi. Kalau kita geser ke hourly itu ada inside bar. Jadi yang mau pasang trailing stop di bawah 23.300. Dan yang mau beli kita lihat dulu lah berhasil breakout area 25 ribuan apa enggak. Mudah-mudahan sih berhasil breakout ya. Karena kalau berhasil breakout area 25 ribuan ini lumayan bagus. Perkiraan area resistennya di sekitar 28 ribuan atau siapa tahu tes area 30 ribuan lagi. Tapi yang jelas area 25 ribuan ini masih jadi area resisten. Next auto masih bullish. UNTR udah. Telkom outside bar pattern candlenya. Ya meskipun si big playernya masih dominan aksi akumulasi ya. Rasanya sih Telkom ini ikut menyumbang kekempesan IHSG hari ini. Kekempesan apa nih? Ya mudah-mudahan area 3270 yang kapan hari apa sih di breakoutnya? Hari Senin. Hari Senin kemarin di breakout itu masih sanggup jadi area support. Mudah-mudahan bisa segera rebound ya. Area resistennya si Telkom sih di 3400 3500-an, tapi kalau ternyata masih turun lagi ke bawah 3280 atau di bawah 3200 ya area supportnya kemungkinan di area 3100-an. Ya 300 3000-an. Bank Rakyat bagus, harusnya sudah punya barang juga mulai dari kemarin-kemarin. Sudah diajakin beli sejak sebelum breakout 4190. Dan hari ini tadi pagi buka gap up terus bikin doji candlenya. Akumnya masih nanjak, jadi favorit asing juga hari ini, peringkat 1 net buy asing. Terus kalau kita geser ke hourly, doji yang terbentuk hari ini itu kelihatan kalau lagi sideways ya. Di hourly-nya jadi bikin range sideways di 4250 4390. Jadi kalau besok naik ke atas 4390 mau beli lagi nggak apa-apa lah. Dan area resistennya ya mudah-mudahan tes area high di tahun ini 4760. Kurang beberapa ratus lagi lah ya, mudah-mudahan lancar. BHAT kita cari yang lain dulu aja. SMSM naik sih. Seperti yang kita bahas kemarin ya, kalau breakout 1400 ada peluang ke area 1465. Atasnya ini berapa? 1475 atau bahkan mungkin tes area 1500-an. Pewon turunnya lumayan juga hari ini. Tapi belum turun ke bawah 496 sih ya. Jadi mau hold dulu nggak apa-apa. LSIP setelah kemarin tes ya hari ini sih tadi high-nya masih di 1150. Area 1150-an masih jadi area resisten. Dan ya harusnya udah kabur sih ya. Si LSIP-nya. Kalau si CPO ntar lah kayaknya ada di explore tadi. Ada yang menarik sih CPO-nya. PUWR area 775 masih jadi area resisten. Itu high-nya 800. Pas setelah tes 800 langsung atret. Zinc masih naik. Entah itu ada apa si zinc-nya ini, yang jelas harganya sih masih naik ya. Mudah-mudahan sih nyampe ke ini high bulan September atau Agustus September ya 163 ya, mudah-mudahan nyampe 160 lah. Bank Mandiri hari ini nembus ke atas 6525 tapi tutupnya pas di 6525. Masih bagus tapi ya nggak apa-apa, disimpan dulu aja yang udah punya barang. Dan yang mau beli mau langsung beli, kalau misalnya males mikir atau males antri, males ngawasin, mau langsung beli ya udah nggak apa-apa. Ini Bank Mandiri bagus juga kok. Atau boleh pakai strategi buy if break 6650 karena hari ini ternyata kalau kita geser ke intraday-nya itu ada inside bar pattern di hourly. Jadi bolehlah buy if break 6650. Next PPRE, kita lanjut cari yang lain dulu. PNBN itu candlenya pentung kebalik, palu kebalik. Mungkin yang sudah punya barang itu pasang trailing stopnya di bawah 985 aja. SMGR
masih di range inside bar yang terbentuk beberapa hari ini ya, 11.500 12.200. Jadi boleh buy if break 12.200, harusnya juga udah punya barang juga sih dari kemarin-kemarinnya ya. Kalau breakout 12.200, peluang ke 13 ribuan itu semakin besar. Jadi boleh buy if break 12.200. HKMU kita cari yang lain dulu aja. Hoki masih bagus trennya, di hold dulu aja, yang udah punya barang nggak apa-apa. Dan ya inside bar hoki ini banyak buntutnya ya, jadi ya begitulah. Tapi ini trennya masih bagus, masih bisa disimpan. Indi candlenya masih higher low dan akumnya juga udah berubah cenderung bullish ya, meskipun nggak sesignifikan waktu bearishnya kemarin. Tapi ini harganya naik akum beberapa hari, ya selama November lah. Big playernya itu lebih banyak melakukan aksi akumulasi daripada distribusinya. Kalau kita lihat geser ke time frame hourly, itu ada inside bar pattern di ini, saya copy ini aja. Inside bar pattern di 14, 10, 15, 55. Jadi harusnya juga udah punya barang juga ya dari kemarin hari Senin kalau nggak salah, itu buy if break Senin ya. Iya, Senin. Senin itu ada rekomendasi buy if break 12.10 dan harusnya udah beli, udah punya barang sih. Sekarang juga sampai sekarang belum ada sinyal buat jualan. Jadi masih bisa disimpan, dan yang mau nambah barang besok kalau naik ke atas 15.55 boleh beli lagi. Dan area resisten masih di 1800-an ya. Masih lumayan itu range-nya. Masih lebih dari 15%, lumayan lah. Excel sementara mau hold dulu nggak apa-apa sih. Sementara mau hold dulu nggak apa-apa. Akumnya 4 hari berturut-turut ini bagus. Mudah-mudahan sih cepat berhasil breakout 2600 ya, karena ini area 2610 2640 ini masih jadi area resisten. Kemarin hari Selasa itu open gap up-nya tinggi banget. Setelah open gap up langsung kempes ini. Ya di hold dulu aja lah, mudah-mudahan besok ada rebound-nya, karena ini di hourly juga masih di atas moving average. Jadi yang mau beli gitu besok kalau naik ke atas 2500 boleh buy if break 2500. Si Excel-nya area resisten pertama jelas di 2600-an. 2600 2640. Ini saya ganti ke ITRA. Java hari ini higher low tapi candlenya membentuk indecision candle ya. Black body candle, bodinya kecil, shadow atas bawahnya lebih panjang dari body, meskipun akumnya ini ya akumnya masih cenderung bullish maksud saya. Big playernya masih cenderung akumulasi. Mudah-mudahan masih lancar ke area 1400-an. Atau mau pasang trailing stop? Belum kelihatan sih. Justru kalau besok naik ke atas 1345 ada peluang rebound. Jadi lihat dulu besok lah. Next, G-Sky hari ini naik. Tes area high bulan Oktober ya. Oktober high-nya di mana? Oh, masih ada yang lebih tinggi. Tes area 272. Tutup di bawah 272, mudah-mudahan masih bisa nembus, dan tes area 300-an. DSNG, nah ini per CPO1 yang menarik menurut saya ini sih. Akumnya cenderung bullish sejak November ya. Hitungannya November ini big playernya dominan aksi akumulasi lah. Dan harganya itu udah bertahan di atas 500. Selama bertahan di atas 500 ini rasanya bagus. Jadi yang mau beli sih nggak apa-apa. Cut loss-nya tapi di bawah 488 ya. Jadi dihitung aja size-nya berapa, money management-nya dihitung-hitung biar kalau apes kena stop loss itu nggak banyak-banyak. Dan kalau berhasil breakout 550 itu peluang ke 600-an semakin besar. Jadi ini dipantau aja. Saya sih lebih suka mantau di SNG ya buat CPO-nya, buat per CPO-an. LPCK kita cari yang lain dulu aja. BTPS masih bisa di hold yang punya barang, selama nggak turun ke bawah 40-80 masih aman. Cari dipasang trailing stop aja ya, yang udah punya barang di bawah 392. Mapa kita lihat yang lain dulu. Mapinya hari ini
tutup di atas 845. Oke, kita zoom out bentar. Nah, ya baru breakout area resisten lah ya. Kita lihat, saya sih pengennya breakout terus bertahan atau sideways bentar di atas ini baru cari strategi beli. Lihat yang lain dulu lah. MCAS, kita zoom out, ada apaan? MCAS ini tapi ini ya volumenya tipis sekali, jadi lihat yang lain dulu lah. SCMA kalau misalnya masih ada yang punya barang itu masih bisa di hold nggak apa-apa selama nggak turun ke bawah 1460. Kalau turun ke bawah 1460 ya sudah, kabur dulu. Next, PTRO tadi sempat naik ke atas 1940 tapi tutupnya kempes, ditutup di 1925. Akumnya sih hijau tebel ya. Hijau tebel tapi banyak yang buang kiri nih. Ini pixel saya yang bawah merah tua. Artinya trend bid off-nya bearish berarti. Coba kita lihat. Tuh, merah. Lihat yang lain dulu lah. Ini apa? MNC kita zoom out bentar ya. Dia di area resisten, coba bertahan di atas area resisten 10.45 ya. Yang jelas sekarang sih bertahan di area di atas area 1000. Di atas 1000 bagus sih. Dan ini juga ada si MNC-nya bikin sideways di range zoomnya di range 10.75. Jadi kalau berhasil breakout 10.75 berarti kemungkinan jadi pola penerusan. Kalau turun ke bawah 10.10 ya mungkin koreksi dulu, tes area 1000 dulu mungkin, atau turun dikit ke bawah 1000. White and see lah si MNC-nya dipantau besok. Akumnya sih nanjak ya, bagus. NATO ini masih bullish, simpen dulu aja yang punya barang. Tapi hati-hati, siap-siap trailing stop aja sih ya. Karena kalau kita geser ke hourly, nah ini volumenya ini kayak benang sulam nih, selang-seling. Indikasi ini barang puteran. Jadi ya pasang trailing stop aja. Jasa Marga setelah tes area 4500-an hari ini turun lumayan ya. Diikuti aksi distribusi juga. Jadi yang masih punya dan di harga bawah karena seharusnya sih average-nya bawah ya. Itu kabur dulu sih nggak apa-apa. Kalau masih ada yang punya barang, pasang trailing stop di bawah 1200. Pegas hari ini outside bar, yang masih punya barang pasang trailing stopnya di bawah low hari ini 1390 karena hari ini bearish engulfing ya hitungannya ini. Outside bar pattern kalau lihat range high low-nya. MDKA ya selama nggak turun ke bawah 1775 masih boleh berharap lah. BBCA hari ini turun tes area 32 ribuan. Yang lagi incer banking ini barang-barang kayak BBCA kayak gini, yang ikutan indeks, ikutan koreksi itu dipantau ya. Belinya kalau membal tapi diusahakan nggak nadah ya, tapi nyerok aja. Nyerok itu kan kalau udah jatuh di tanah baru diserok. Taunya jatuh di tanah itu kalau udah membal. Kalau nada ya barang jatuh di tadah. Bahaya itu. Kita lihat Boga, lihat yang lain dulu aja lah. Mika, Bull, CTRA. Nah, CTRA ini properti yang kawan-kawannya tadi pada distribusi terus turun. Ini CTRA malah naik ya. Mungkin kayak BSDE itu pengaruh. Mungkin ada pengaruh dari ini ya, dikeluarin dari indeks saham syariah. Jadi dikeluarin dari ISSI ya. Astra mungkin juga kayak gitu. Si CTRA-nya ini fraktal di 950 dan kalau berhasil breakout 950 peluang ke area 1000-nya makin gede. Dipantau aja, siapa tahu besok breakout bisa dipakai strategi trading buat yang fast trade itu. SRTG kita lihat yang lain dulu aja lah.
Pure. Kita lihat yang lain dulu ya. Agronya sempat naik ke atas 446, selama nggak turun ke bawah 422 masih aman. Isat hold dulu sih nggak apa-apa, atau yang mau pasang trailing stop di bawah 2280 saya sih pilih hold dulu aja ya. Yang mau pasang trailing stop di bawah 2280 tapi nggak salah juga. Raja inside bar pattern, saya lihat yang lain dulu aja lah, masih banyak rasanya yang menarik. PNBS, BBKP, kalau mau aman sih ya, selama nggak di bawah 268 masih aman sih, masih bisa di hold. Wika hari ini breakout fraktal ya 1550 nya. Iya. Dan kalau kita geser ke hourly, ini ada sideways nih yang terbentuk beberapa jam. Ya hari inilah ya, sideways di 15.05 15.70. Dan bisa dijadikan strategi trading buat besok buy break 15.70. Area resisten masih di 1700-an, masih lumayan itu. Cut loss-nya kalau turun ke bawah 1500 boleh. Masih lumayan lah itu ya, dari 1570 ke 1700-an, kira-kira ada 7%-an, masih lumayan lah. BRPT hari ini inside bar pattern di area bekas gap. Besok dipantau ya. Kalau breakout 11.05 rasanya oke nih. Ada peluang ke area 1200-nya makin gede, atau paling enggak mau tutup gap ini dulu 11.50 11.65. Siapa tahu ya. Yang jelas ini BRPT besok dipantau bisa buat fast trade kalau nembus ke atas 11.05. Next Arna, ya udahlah. Oke, itu dulu pembahasan hasil beberapa saham ini dari hasil Explore AFL. Ada beberapa tadi yang menarik, Bank Rakyat, terus BRPT bisa dipantau, apalagi ya di rewind aja lah, saya lupa. Terus udah ya, indeksnya hari ini koreksi 0,4%. Dan kalau masih koreksi itu juga masih bagus, masih oke juga sebenarnya sih indeksnya. Dimanfaatkan buat cari barang-barang terutama blue chip ya, blue chip yang ikutan koreksi, itu kesempatan buat belinya kalau lagi membal, jangan lagi jalan turun ditangkep, tapi tunggu turunnya berhenti, membal baru beli. Itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe dan bye-bye.